Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Nah, silakan anak-anak kalian cek apakah masih ada sampah yang tertinggal di laci meja kalian atau mungkin di kolong meja kalian. Nah, dan jangan lupa rapikan tempat duduk dan meja kalian ya. Anak-anak, Ibu akan mengabsen kehadiran pada hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, hadir semuanya ya anak-anak. Nah, silahkan kalian persiapkan perlengkapan belajar kalian pada hari ini. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini, kita akan belajar mengenai menyimak wawancara. Sebelumnya, Ibu mau tanya, apakah kalian sudah menerapkan kegiatan wawancara dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya sudah ya. Oke. Ada yang tahu apa itu wawancara? Nah, wawancara adalah situasi berhadapan-hadapan antara pewawancara dan narasumber yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan dan mendapatkan data dari narasumber. Nah, wawancara sebagai proses komunikasi interpersonal dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara itu bersifat serius dan dirancang agar tercipta interaksi yang melibatkan aktivitas bertanya dan menjawab. Lalu apa itu pewawancara dan narasumber? Nah, pewawancara adalah orang yang mencari informasi dan berperan sebagai penanya. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai atau berperan sebagai penjawab pertanyaan atau pemberi informasi. Wawancara itu ada beberapa macam, di antaranya ada wawancara formal dan juga wawancara informal. Wawancara formal atau wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan prosedur sistematis untuk memperoleh informasi di mana pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan itu sudah disiapkan sebelumnya oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi. Sedangkan wawancara informal atau wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan di mana pewawancara mengembangkan pertanyaannya secara spontan ketika proses wawancara berlangsung. Artinya, pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan itu tidak disiapkan sebelumnya. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan contoh wawancara dan Ibu minta kalian memperhatikan dan menyimak ya. Karena dari contoh wawancara yang akan Ibu bacakan nanti, Ibu akan meminta kalian untuk yang pertama, menganalisis pokok-pokok dalam contoh wawancara. Yang kedua, menentukan tema dari contoh wawancara yang Ibu bacakan. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan dari contoh wawancara yang kalian dengar. Oke, Ibu bacakan ya. Tolong disimak dan juga diperhatikan. Pewawancara bertanya, Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Narasumber, Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah baik. Pewawancara, di tengah pandemi dan daring seperti ini, bagaimana pelaksanaan pendidikan PAUD? Apakah ada kesulitan-kesulitan yang dirasakan? Narasumber, sebenarnya banyak sekali kesulitan yang dihadapi dalam pendidikan anak usia dini di masa pandemi ini. Karena pendidikan anak usia dini itu membutuhkan kedekatan dengan anak. Sementara di masa pandemi ini, kita tidak boleh bertatap muka dengan anak.
Harusnya, pendidikan anak usia dini adalah membangun kedekatan dengan anak, melatih kemandirian anak, melatih keberanian anak melalui kegiatan bermain dan belajar. Pewawancara. Lalu, selama ini, apakah sudah ada rencana tatap muka atau mungkin sudah terlaksana pembelajaran tatap muka di tingkat pendidikan anak usia dini? Narasumber. Karena dari SK Wali Kota belum memperbolehkan untuk tatap muka. Pembelajaran masih menggunakan sistem guru keliling. Misalnya, ada 5 murid di rumah si A, kemudian gurunya datang. Dengan ketentuan waktu hanya 1 jam pelajaran. Pewawancara. Lalu bagaimana Bapak menyikapi banyaknya keluhan dari para orang tua yang mengeluhkan pembelajaran daring dan kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran daring? Narasumber. Hal ini kita siasati dengan diadakannya guru keliling yang datang ke rumah-rumah. Misalnya hari ini di rumah si A, kemudian besok di rumah si B. Tentunya pelaksanaan guru keliling dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat dan anak harus dengan kondisi yang sehat. Pewawancara. Lalu bagaimana harapan Bapak dan motivasi Bapak untuk menyemangati para anak-anak dan juga para orang tua walaupun di tengah pandemi seperti ini? Narasumber. Untuk orang tua, anak-anak, dan juga para guru, bersemangatlah menghadapi pandemi COVID ini. Mudah-mudahan segera berakhir, dan pandemi ini mengajarkan kita bahwa pendidikan yang utama adalah di keluarga, dan di sekolah hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai pendukung. Jadi kembali kepada fitrah bahwa pendidikan keluarga itu yang paling penting. Oke, anak-anak, silahkan yang sudah menyimak itu menuliskan pokok-pokok dari wawancara tersebut, kemudian temanya dan juga kesimpulan. Nah, adakah di sini yang mau maju ke depan untuk mengutarakan pendapatnya terkait wawancara tersebut yang sudah Ibu bacakan tadi? Oke, silahkan Dina maju ke depan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Dina telah maju ke depan menyampaikan pendapatnya kepada anak-anak. Sudah bagus apa yang disampaikan Dina tadi. Nah, anak-anak, mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan. Nah, untuk materi pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang menyimak dialog. Jadi, tolong dipersiapkan ya. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sekian pembelajaran hari ini dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.